Kamu pernah nggak sih lihat saldo tabungan kamu terus mikir, kok angkanya gede tapi hidup rasanya masih berat? Atau mungkin gini, kamu udah nabung 5 tahun, 10 tahun, disiplin banget, tiap bulan sisihkan gaji. Angkanya udah jutaan, puluhan juta mungkin. Tapi kenapa rasanya nggak ada bedanya? Malah kadang mikir, kok makin rajin nabung makin terasa miskin ya? Ini bukan soal kamu yang boros, bukan soal gajimu yang kurang, tapi ada sesuatu yang terjadi di balik layar. Sesuatu yang hampir semua orang nggak sadar. Dan hari ini gue mau cerita tentang seseorang yang akhirnya nyadar bahwa tabungannya bukan berkurang, tapi nilainya yang menguap. Kenalan dulu, ini Sinta. Sinta anak kuliahan yang begitu lulus langsung kerja kantoran. Fresh graduate, gaji pertama UMR plus sedikit. Tapi dia bersyukur, dia langsung buka rekening tabungan, pasang target. Tiap bulan 20% dari gaji masuk tabungan, nggak boleh diutak-atik. Sinta bukan tipe yang suka foya-foya, nongkrong seperlunya, belanja cuma kalau butuh, liburan setahun sekali, itu pun ke tempat yang murah. Sinta disiplin, dan dia percaya satu hal, kalau nabung rajin, hidupnya bakal aman. 10 tahun kemudian, saldo tabungan Sinta udah 150 juta. Angka yang gak pernah dia bayangin waktu baru lulus. Cukup buat bangkain orang tua, cukup buat bilang, gue udah stabil. Tapi di saat yang sama, ada yang aneh. Harga nasi padang yang dulu 15.000, sekarang 35.000. Bensin yang dulu 6.000, sekarang hampir 15.000. Kos-kosan yang dulu 800.000 sebulan, sekarang 2 juta lebih. Bahkan biaya internet, tagihan listrik, semua naik. Sinta mulai sadar, gajinya naik iya, tabungannya nambah iya. Tapi kenapa hidupnya gak terasa lebih ringan? Kenapa dengan uang segitu dia masih mikir 2 kali sebelum beli sesuatu yang dulu gampang banget dibeli? Satu hari, Sinta duduk di kamarnya, buka aplikasi mobile banking, lihat angka 150 juta itu. Dan tiba-tiba dia ngerasa kosong. Bukan bahagia, bukan bangga, tapi bingung. Gue udah nabung 10 tahun, tapi kok rasanya sama aja. Dan di momen itu, Sinta mulai nanya sesuatu yang jarang orang tanyain. Ada yang salah nggak sih sama cara gue ngelola uang? Nah, ini yang menarik. Sebagian besar dari kita diajarin sejak kecil. Nabung itu baik. Kalau ada uang, taruh di bank. Jangan diamburin. Dan itu nggak salah. Sama sekali nggak salah. Tapi, ada satu hal yang nggak pernah diceritain sama siapa-siapa. Uang yang kamu simpen hari ini, nilainya nggak sama dengan uang yang kamu simpen 10 tahun lalu. Sinta baru nyadar ini pas dia iseng-iseng bandingin nota belanja lama di email. Dia pernah belanja bulanan di supermarket tahun 2014. Total 300.000. Isinya lengkap. Beras, mie instan, sayur, buah, sabun, sampo, semua. Tahun 2024, Sinta belanja lagi. Barang yang sama, bahkan jumlahnya lebih sedikit. Totalnya 750.000. Dia duduk diam di parkiran supermarket, ngerasain sesuatu yang aneh banget. Uangnya di bank nambah, tapi daya belinya turun. Bayangkan gini, 10 tahun lalu dengan 10 juta, kamu bisa beli motor baru. Sekarang 10 juta cuma cukup buat DP. 10 tahun lalu dengan 50 juta, kamu bisa bangun rumah sederhana di pinggir kota. Sekarang 50 juta cuma cukup buat beli tanah kosong ukuran 6x10. Uangmu nggak hilang, angkanya masih ada di saldo, tapi nilainya menguap. Kayak es batu yang kamu simpan di meja. Kamu nggak makan esnya, tapi lama-lama mencair sendiri. Ini yang orang sebut inflasi. Tapi bukan inflasi yang disebut di berita. Bukan angka 3% atau 5% yang keluar dari mulut menteri. Inflasi yang gua maksud adalah inflasi yang kamu rasain setiap hari. Waktu kamu beli nasi, beli bensin, bayar kos, bayar internet, bayar hidup. Dan yang bikin sedih, tabungan kamu nggak pernah menang lawan inflasi. Karena bunga tabungan cuma 1-2% setahun. Sementara harga naik 7-10% setahun, kadang lebih. Jadi setiap tahun, tanpa kamu sadari, nilai uang kamu berkurang. Tanpa suara, tanpa peringatan, pelan-pelan.
Sekarang gue mau ajak kamu mundur sebentar. Balik ke pertanyaan paling dasar. Apa sih sebenarnya uang itu? Uang itu bukan kekayaan. Uang itu cuma alat tukar. Dulu sebelum ada uang, orang barter. Kamu punya ayam, gue punya beras, tukeran. Tapi ribet, makanya diciptain uang, biar gampang. Uang adalah jembatan, dari kerjaan kamu ke barang yang kamu butuhin. Tapi entah kapan, kita mulai lupa. Kita mulai ngelihat uang bukan sebagai jembatan, tapi sebagai tujuan. Kita kumpulin uang, simpan uang, banggain angka di rekening. Padahal, uang itu nggak pernah dirancang buat disimpan lama-lama. Kenapa? Karena nilai uang itu ditentuin sama satu hal, kepercayaan. Kepercayaan bahwa besok uang ini masih bisa dipakai beli sesuatu. Tapi masalahnya, pemerintah bisa cetak uang kapan aja. Dan setiap kali uang baru dicetak, nilai uang yang udah ada jadi turun. Karena uang yang beredar makin banyak, tapi barang yang tersedia nggak nambah secepat itu. Bayangkan gini, kamu main monopoli. Di awal permainan, setiap orang dapat 1 juta rupiah uang mainan. Dengan 1 juta itu, kamu bisa beli 2-3 properti. Tapi tiba-tiba si banker ngasih setiap orang tambahan 10 juta. Sekarang semua orang punya 11 juta. Apa yang terjadi? Harga properti langsung naik. Yang tadinya 500.000 sekarang jadi 3 juta. Karena semua orang punya uang lebih banyak. Uang kamu nambah, tapi nilainya enggak. Itu yang terjadi di dunia nyata. Tiap kali pemerintah cetak uang lebih banyak buat bayar utang, buat program sosial, buat apapun. Sehingga nilai uang yang udah ada di kantong kamu turun. Dan yang paling kejam, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu cuma bisa nonton, sambil ngerasain harga naik, sambil ngerasain uang kamu makin nggak berarti. Ini yang orang bilang inflasi adalah pajak diam-diam. Kamu nggak bayar langsung, tapi setiap hari nilai uang kamu dipotong sedikit demi sedikit. Gue mau kasih 3 analogi buat bikin ini lebih jelas. Pertama, ember bocor. Bayangin kamu punya ember. Kamu isi air setiap hari. Kamu rajin, tapi embermu bocor di bawah. Airnya nambah, iya. Tapi bocornya juga jalan terus. Kamu ngira kamu udah ngumpulin banyak air. Tapi pas kamu butuh, ternyata gak cukup. Tabungan itu ember. Inflasi itu bocornya. Kedua, es batu. Kamu beli es batu banyak. Kamu simpen di meja dapur. Gak kamu sentuh. Besok kamu cek, masih ada. Tapi ukurannya lebih kecil. Minggu depan makin kecil. Bulan depan cuma sisa genangan air. Kamu nggak makan esnya, tapi mencair sendiri. Itu tabungan kamu. Angkanya masih ada, tapi nilainya mencair tiap hari. Ketiga, treadmill. Kamu lari di treadmill, kencung banget, keringetan, capek. Kamu ngerasa udah jauh, tapi pas turun, kamu masih di tempat yang sama. Itu nabung tanpa ngelawan inflasi. Kamu ngerasa bergerak, tapi sebenarnya jalan di tempat. Sekarang jangan salah paham. Gue nggak bilang nabung itu buruk. Nabung itu penting. Kamu butuh dana darurat, kamu butuh uang tunai buat keperluan mendadak. Itu basic, itu wajib. Tapi kalau kamu cuma nabung, kamu kalah pelan-pelan. Karena sistem ini nggak dirancang buat orang yang cuma nabung. Sistem ini dirancang buat orang yang gerak, yang puter uang, yang bikin nilai. Orang kaya nggak kaya karena nabung. Mereka kaya karena mereka tahu uang harus kerja, bukan disimpan. Mereka beli tanah, beli properti, beli bisnis, beli aset saham atau bitcoin yang nilainya naik ngikutin inflasi atau bahkan lebih cepat. Sementara orang biasa disuruh nabung, disuruh aman, disuruh jangan ambil risiko. Dan tanpa sadar, kita kehilangan nilai setiap hari. Sinta sekarang udah beda. Dia masih nabung, tapi dia nggak lagi ngukur hidupnya dari angka di saldo. Dia mulai mikir, dengan uang ini, gue bisa bertahan berapa lama. Bukan gue punya berapa juta, tapi kalau besok gue kehilangan kerjaan, uang ini cukup buat hidup berapa bulan. Dan itu ngubah segalanya, karena keamanan finansial bukan soal angka, tapi soal daya tahan. Bukan soal seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa lama kamu bisa bertahan kalau sistem berhenti ngasih.
Jadi, kalau kamu ngerasa udah rajin nabung tapi hidup masih berat, kamu nggak sendiri. Bukan salah kamu, bukan karena kamu kurang disiplin, tapi karena ada sesuatu yang nggak pernah diceritain. Bahwa uang yang kamu simpan hari ini nggak akan punya nilai yang sama 10 tahun lagi. Bahwa tabungan itu bukan pelindung, tabungan itu hanya jeda. Dan kalau kamu nggak gerak, jeda itu akan habis. Pelan-pelan, tanpa suara.